kita akan memulai kredit perumahan berbunga rendah di saat di global bunganya tinggi. Apakah masyarakat yang menjadi tujuan dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di pesisir, itu punya daya beli nggak? Laut aja bisa dijadiin ini. Ada rumah gede-gede yang ngisi cuma pembantu, sementara yang lain satu rumah kecil berlima, itu fakta. Fakta. Bangun rumah juga tetap di pinggiran, kerjanya di Jakarta, tetap tidak mengatasi persoalan kan? Yang di luar permukaan ini kan ada orang yang menganggap ini proyek. Nah, ketika misalnya sudah 30% dan kemudian nanti dialihkan menjadi KPR, ternyata nggak ada yang beli, gagalnya kemana-mana loh. Termasuk ke Danantaranya loh. Termasuk ke BI. Kalau asumsi DPR, Banggar, Komisi 11, ya kan, Menteri Keuangan, Bappenas, BI, asumsinya kita tidak mau turun kredibilitas, semua hutang kita bayar. Berarti kan fiskal kita prioritas pertama membayar hutang loh Mas Awalil. Apapun itu. Yang lain itu akan mengalah. Karena kalau nggak bayar nggak dapat hutangan baru. Ya kan, apapun itu akan mengalah. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama sahabat saya Mas Yanuarsi. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami berencana hari ini membincangkan soal program unggulan ya, salah satu program unggulan Presiden Prabowo yaitu program 3 juta rumah Mas Yanuar. Nanti kita mendengar pandangan umum Mas Yanuar terhadap ini dan juga beberapa hal yang mungkin kita mau garis bawahi. Tapi sebelumnya saya pengen melihat tayangan ini aja, ini ringkasannya lah. Pak Prabowo ini tidak main-main, janji 3 juta rumah ini di debat capres terakhir Mas. Jadi state-nya itu tegas lah, nggak bisa dibelok-belokkan lagi kata-kata 3 juta rumahnya. 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Dan tampaknya janji itu kemudian di bulan-bulan pertama pemerintahan ditindaklanjuti, ya kan? Menjadi bahan yang dikemukakan Pak Menteri berulang kali, lalu juga ada Satgas kan yang diketuai oleh Pak Hasim, dan selalu menjadi pemberitaan sampai kita podcast ini. Nah, keduanya Pak Hasim maupun Pak Ara ini mengatakan banyak investor asing yang berminat masuk, yang sudah ada berita tanda tangannya, MOU-nya adalah dari Uni Emirat Arab. Nah, tetapi di awal tahun 2020 jalan itu pernah ada pemberitaan, dan ini silahkan pemirsa ngecek ya, jadi yang memberitakan media mainstream ya, ada CNN, ada Tempo, bahwa salah seorang anggota Satgas, itu Boni Jiminang kalau saya tidak salah, itu mengatakan 3 juta rumah itu gratis. Nah, ini mungkin sudah salah satu yang menimbulkan kesimpang siuran. Nah, tidak ada bantahan dari Menteri Ara maupun dari Pak Hasim. Namun baru-baru ini minggu kemarin Mas, 2-3 hari yang lalu di sidang DPR itu ada anggota DPR yang meminta konfirmasi ke Pak Ara gitu, bahwa ini 3 juta rumah gratis, bagaimana Pak Ara kan bilang gratis. Nah, Ara membantah, bukan dia yang bilang gratis, minta bukti video. Tapi ini satu topik lah ya. Padahal biarpun nggak gratis pun ini bukan persoalan mudah ya. Tapi tambahan gratis itu mungkin mempersulit. Tapi boleh anggap aja gratis ini salah, keselip lidah aja. Yang penting ada 3 juta rumah. Itu kan termasuk program Quick Wins ya. Terus tujuannya untuk MBR. Next. Nah, kita juga dapat. Nah, ini tadi pagi Mas, sengaja saya ini untuk bahwa pagi tadi berarti ini kan berita kemarin semua nih atau 2 hari yang lalu. Anggota DPR minta pemerintah perjelas narasi program 3 juta rumah. Kemarin loh. Artinya ini kalau enggak tahu ini tayang, ini kami rekaman tanggal 22 ya, 22 Mei. Jadi 22 Mei berarti berita 21 Mei nih. Ini begini masih. Nah, ada pokoknya intinya DPR itu minta penjelasan. Bahkan dari Gerindra. Ini menarik kan? Nah, jadi tidak ada soal oposisi nih, soal anggota DPR partai manapun lah. Nah, tapi Pak Hasim sebagai ketua Satgas masih pede ya, ini bisa dongkrak. Masih dikaitkan dengan MBG, tapi 4 tahun lagi kata beliau. Nah, semacam ini. Lalu ada pokoknya saya udah baca berita-beritanya ini, bahkan dari kalangan real estate ya, pengembang itu di luar berita ini sempat melakukan kontra wacana ya, agak kurang setuju gitu. Tapi belakangan ini saya lihat
ada kesepakatan nampaknya. Nggak tahu lah, next. Nah, ini saya lihat dari beberapa media kan yang jadi alasannya tuh di kampanye juga kan backlog perumahan. Nah, dari data BPS dengan RPU itu dulu 2023 katanya 12,7 juta backlognya. Backlog itu selisih antara ketersediaan dan kebutuhan ya, backlog. Lalu tapi kata Dirjen Perumahan itu tahun 2000 cuma 9,9 juta, ada hitungan lagi 10,86. Nah, belakangan Fahri Wakil Menteri bilang 15 juta. Nah, ini sebenarnya ada berita lanjutannya Mas, kata Kepala BPS, ini baru-baru semua nih. Tidak sampai 12 juta. Jadi saya kira ini juga serius ini, bahwa bagaimana kita jumlah backlog aja kita nggak tahu gitu. Next. Nah, ini terakhir. Ini data dari Goodstat ya, bahwa tapi saya sudah cek benar dari Kementerian PUPR. Zaman Pak Jokowi kan programnya 1 juta, ini 3 juta. Dan bukan gratis ya. Ini begini, jadi banyak tahun yang tidak mencapai target. Secara keseluruhan 10 tahun ya kurang sedikit. Nah, ini 3 juta kan, jadi kita bisa bayang. Kurang lebih begitu para pemirsa latar belakangnya. Nah, kita pelan-pelan saja dulu. Yang penting pertama kita mau dapat perspektif Mas Yanuar, karena perumahan ini kan di seluruh dunia kan, semua mau negara apapun butuh rumah. Kira-kira konteks kebutuhan rumah dalam sebuah perekonomian, baik itu rumah dalam arti fisik maupun proses membangun rumah itu kan menimbulkan dinamika ekonomi. Itu seperti apa Mas, mungkin gambaran umumnya? Ya, pertama gini Mas Awalil, kalau kita lihat dalam membangun infrastruktur ya, dan kemudian pada saat membangun infrastrukturnya terjadi penyerapan lapangan kerja, terjadi kemudian peningkatan demand terhadap perekonomian, ya beli semen, beli segala macam. Jelas bahwa itu akan mempunyai daya ungkit terhadap GDP. Seperti yang dikatakan Ketua Satgas, Pak Hasim. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi, infrastruktur itu kan sebetulnya ketika membangun, menyerap lapangan kerja domestik, mengungkit perekonomian domestik, ketika infrastrukturnya sudah jadi, yang bisa menikmati juga warga negara di negara ini. Jadi yang namanya program perumahan ya itu selalu menjadi narasi pemulihan ekonomi di mana-mana ya. Di mana-mana. Ya kan, narasi pemulihan ekonomi, dan kemudian yang jadi masalah kan sebetulnya kembali lagi ada rebutan tanahnya sebetulnya. Land banknya, ya kan, land banknya. Jadi artinya yang mengakibatkan backlog itu tadi, kesenjangan itu karena soal harga. Harga. Nah, perumahan itu properti selalu dikaitkan dengan harga properti, dengan harga inflasi, karena persoalan harga tanah. Harga tanah, terutama. Terutama. Jadi harga tanah ini kenapa dia naik? Ya, pertama sebetulnya karena tanah ini dipakai untuk pertanian, pemenuhan pangan. Tanah kalau di dalamnya juga ada sumber daya alam atau sumber daya mineral akan dipakai juga oleh tambang. Nah, kemudian perumahan akan berebut terhadap 3 faktor ini. Ada kebutuhan rumah, ada kebutuhan pertanian, ada kebutuhan eksplorasi terkait dengan ini, dan ada kebutuhan hutan juga terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Konservasi air ya. Konservasi. Nah, makanya kalau yang saya lihat misalnya di negara-negara besar, itu ada undang-undang peruntukan lahan. Jadi ada roadmap-nya dulu. Ada peta jalannya jelas. Jadi kalau lahan yang ini itu lahan pertanian. Lahan yang ini itu terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, kita ini Mas Awalil sebetulnya krisis tahun 1998. Jadi gini, orang untuk menjadi oligarki di sebuah negara pasti harus punya land bank. Bank tanah ya. Nah, bank tanah. Nah, sehingga land bank ini kebanyakan itu menjadi fixed asset untuk mereka mendapatkan pembiayaan. Nah, ketika kita kena krisis moneter tahun 98, di mana kelompok usaha-usaha besar itu terkena masalah, aset land banknya kan diambil alih oleh negara. Gitu ya, oleh BPPN, oleh segala macam. Nah, dalam proses land bank seperti itu terjadilah penurunan harga tanah. Pada waktu itu. Jadi program perumahan waktu itu misalnya yang lewat BTN ya, KPR BTN
Kan kalau zaman itu Orde Baru dibedakan, kalau yang pendapatan rendah Perumnas nama perumahannya. Kalau pendapatannya Sampai tengah-tengah sekarang masih ada nama-nama Perumnasnya itu. ya kan Perumnas, BTN. Nah, Ya. yang rumah BTN itu kan banyak dilelang waktu itu. Karena kredit macet. Ya. Ya kan, karena kredit macet orang nggak bisa lagi bayar kreditnya. Ya. Karena Harga cukup jatuh. tinggi ya, Nah, cicilannya waktu itu juga besar. Kelas menengah lah. Kelas menengah, harga jatuh. Gitu. Nah, ketika harga jatuh ini, itu mengakibatkan harga tanah secara keseluruhan tuh Iya. jatuh, Tertahan lah. gitu. Nah, kita pada waktu itu kemudian setelah pemulihan, petani juga menjual tanahnya terutama di Jawa ke properti lagi. Tapi belum dibangun kan, karena kita masih krisis kan. Ya, properti buat bank tanah lah ya. Buat bank tanah. Nah, persoalan bank tanah ini, tanahnya terus naik, sehingga nanti kalau dibangun, harga jualnya juga naik. Ya. Nah, Setelah melewati masa penurunan tadi ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya sejak kita reformasi, poinnya itu Mas Awalil, kita sebenarnya sudah tidak lagi punya program perumahan untuk kelompok berpendapatan menengah dan rendah. Jadi perumahan itu dibuat seperti mekanisme pasar. Ya, swasta ya. Swasta harganya berapa, ngambil KPR ya, bunga kredit umum gitu ya. Nah, ini yang selalu dari waktu ke waktu dalam era reformasi, dalam setiap pilpres, itu yang selalu ditawarkan oleh para kandidat. Ya kan? Untuk diubah. Jadi sebetulnya menurut saya bukan soal jumlah perumahan yang isunya. Iya. Isunya itu sebetulnya negara menyediakan rumah yang memang bisa dibayar atau dicicil, terjangkau oleh yang berpendapatan rendah dan pendapatan tinggi. Karena harga tanah yang mahal. Nah, sekarang kembali lagi, kita lihat, itu konsep dasarnya kan Mas Walil. Kredit perumahan berpendapatan rendah, ya. Solusinya kalau kayak di Amerika Serikat, itu yang namanya kredit pemilikan rumah, KPR, berpendapatan rendah, di bank. Jadi misalnya American Citibank misalnya. Citibank misalnya memberikan kredit perumahan ke yang berpendapatan rendah. Yang berpendapatan rendah ini suku bunganya ikut ke dalam suku bunga pasar. Tapi kenapa bisa dibangun yang namanya rumah dengan kredit yang terjangkau untuk berpendapatan rendah? Karena politik suku bunga tadi Mas Walil. Oh, suku bunga. Nah, politik suku bunga, politik inflasi. Ini kalau kita ngomong cara Amerika nih. Iya. Jadi ketika sesuai suku bunga pasar, tapi bunga pasarnya rendah. Kan begitu. Nah, karena Amerika kan dengan ruling currency-nya itu dia menekan bunganya rendah. Ketika dia mau menekan bunga rendah itu, dia kemudian bisa menyalurkan kredit dengan bunga rendah untuk yang berpendapatan rendah. Nah, yang berpendapatan rendah ini untuk pembiayaan berikutnya lagi itu digunakanlah dengan yang namanya anjak piutang. Jadi gini Mas Awalil. Anjak piutang ya. Saya bank, saya sudah membiayai Perumnas katakan saja. Satu perumahan. Ketika ini sudah jalan, orang sudah mulai bayar kreditnya. Belum lunas tapi sudah bayar kreditnya. Saya akan membangun lagi Perumnas 2 misalnya ya. Iya. Nah, yang ininya itu dijual ke pasar yang disebut dengan mortgage bond securities. Yang tadi sudah berjalan cicilan tadi. Yang sudah berjalan itu jadi yang KPR-nya. Jadi kan di bank itu ada tagihan KPR berpendapatan tahun, misalnya 15 tahun, 20 sekian. tahun. Oleh bank itu disekuritisasi nih, dilepas oleh dia. Dibuat dilepas namanya itu mortgage bond securities. Oh, itu ya namanya. Mortgage bond securities ini ada yang subprime, ada yang prime. Apa itu bedanya? Kalau yang subprime yang berpendapatan rendah. Oh, itu makanya. Kalau prime itu yang berpendapatan tinggi lah. Jadi kayak mungkin kalau di kita rumah-rumah di peak gitu itu namanya prime. Gitu loh. Tapi kalau subprime itu yang berpendapatan rendah. Nah, yang subprime mortgage ini ya, yang subprime mortgage bond securities ini kemudian dijual di pasar modal. Nah, ketika Amerika Serikat ya, politik bunga rendahnya itu dirubah jadi politik bunga tinggi, yang dipicu oleh perang dagang yang waktu itu dengan Jepang, dengan Cina. Oh, dengan Cina juga. Jadi kalau tahun 2002, 2000 dengan yang perang dagang itu the Fed, gubernur the Fed-nya
Alan Greenspan. Kalau sekarang kan Trump. Trumpnya. Nah, jadi dulu Alan Greenspan tuh kan bilang gitu loh, bahwa ini kan nggak bisa dong, bahwa kalau kita defisit neraca dagang, kita nggak boleh defisit saving account-nya. Sehingga menurut dia, pada akhirnya dia naikin suku bunga yang tadinya rendah, Mas Awalil. Fed rate itu naik ke sampai 5,5%. Dengan menaikkan harga energi. Dulu kita pernah bahas ya, grafiknya di sini. Nah, satu sisi itu memang memukul Cina. Nah, Cina pada waktu itu akhirnya ya melakukan reformasi terbatas dengan dia membuat mata uang yang juga bisa diperdagangkan tapi terbatas. Yang RMB itu, jadi dia ada punya dua nih, yang di dalamnya yuan, yang bisa keluarnya dia punya RMB gitu ya. Nah, betul pada waktu itu Cina bisa dikalahkan lewat politik bunga yang mendadak tinggi, terutama akibat harga inflasi. Tapi yang terjadi, Mas Awalil, ini yang menjadi pelajaran kita. Untuk kelompok yang berpendapatan rendah, ternyata kemampuannya membayar cicilan sangat elastis dengan yang namanya suku bunga. Ya, dari sekitar 1 menjadi 5 ya, kurang lebih begitu ya. Itu bunga Fed rate-nya. Oh, bunga Fed rate-nya. Oh, bunga itu di atas saja. Bunga Fed rate-nya, jadi kan bunga misalnya 1 sempat setengah kan waktu itu sebelumnya. Sempat. Jadi katakanlah dari 2 deh gitu ya. Dari 2. Berarti kan dia mungkin yang subprime itu dapatnya 2,5% bunganya. Ya kan? Dinaikkan Fed rate-nya ke 5,5, jadi 6,5%. Nah, orang ini ketika harga KPR-nya itu bunganya naik menjadi 6%-an itu, dia udah nggak bisa bayar, Mas Awalil. Gagal bayar. Nah, itu yang mengakibatkan krisis di Amerika tahun 2008. Karena begitu gagal bayar, merembetlah ke yang lain-lain kan, kemana-mana lah gitu ya. Jadi itu tadi diagunkan ya, tadi piutangnya tadi diajak piutang kan. Nah, saya ingin memulai dari situ. Kenapa, Mas Awalil? Sekarang begini, kita ingin membahas subprime kan, untuk yang berpendapatan rendah. MBR. Bahkan ada isunya tadi mau gratis mau segala macam. Umpama tidak gratis pun tetap pasang ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kita akan memulai kredit perumahan berbunga rendah. Ya. Di saat di global bunganya tinggi. Itu salah satunya. Kuncinya. Kata kuncinya. Bisa saja kita mengatakan bahwa sekarang misalnya BI rate kita paksakan turun. Kita udah bahas di podcast kita sebelumnya. Tapi kan suku bunga realnya dengan real interest ada lag dengan yieldnya. Yieldnya kan tetap di tujuan. Jadi sebetulnya kan bank dalam rangka mengelola likuiditasnya, dia kan tetap aja harus mengelola juga memberikan ke yield, ya kan? Ya bisa sih, kita teoritisnya memang bisa. Teoritisnya bisa kan BI rate-nya udah turun nih ke angka gitu, harus digenjot ke perumahan. Nah, ini juga yang jadi kontroversi, Mas Awalil. Kenapa jadi rame di DPR itu? Yang jadi kontroversi seolah-olah bank, terutama bank BUMN, terutama Danantara, itu akan dipaksa secara komando harus menurunkan bunga, memberikan kredit kepada pemilikan rumah. Jadi pendekatannya memang pendekatan policy, komando, bukan pasar. Problemnya kita lihat lagi, sebetulnya bank BUMN, terutama sekarang bank BUMN itu ya, BTN itu kasarannya gini deh, Mas Awalil, kita ngomong dari yang populer aja deh. Orang misalnya kalau dapat posisi komisaris di Bank Mandiri, BNI, BRI gitu, itu udah kipas-kipas. Tapi begitu dapatnya BTN, ya biasa aja. Itu menunjukkan bahwa kesan begitu. Itu artinya BTN itu dia masih menanggung yang namanya beban akibat krisis 98 terkait dengan ketidakmampuan kelompok rendah untuk membeli rumah kan, Mas Walil? Masih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya BRI, Mandiri, BNI dipaksa untuk menyalurkan dananya kepada properti, pertanyaannya, berarti Mandiri, BRI, BNI akan mengurangi proporsinya dalam menempatkan di surat utang negara. Kalau dia mengurangi itu, berarti kan harus ada yang menggantikan peran mereka sebagai fungsi stabilisator sistem keuangan. Untuk menyerap SBN.
Kalau dalam posisinya itu posisi long, Mas Awali, dalam arti posisi long itu gini, posisinya itu kondisi pasar keuangan itu stabil. Stabil. Ya kan, kondisi surat utang kita stabil, fiskal kita stabil, Dunia juga stabil. Dunia juga stabil. Itu masuk akal aja karena tidak membutuhkan juga posisi stabilitas yang berlebihan. Ya. Pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tapi kalau kondisinya itu penuh ketidakpastian, seperti sekarang, kita menggeser instrumen ketidakpastian yang itu ditempatkan di portofolio surat utang negara untuk menjaga stabilitasnya, juga mungkin disimpan di emas segala macam, kita alihkan ke sesuatu yang jangka panjang. Nah, menurut saya Mas Awalil, ini yang sebetulnya kita perlu dengar testimoni dari Gubernur BI. Apakah ini timing yang tepat? Ini terlepas dari persoalan janji kampanye pemerintahnya. Karena kan posisi Gubernur Bank Sentral independen. Jadi kan bisa saja, misalnya ya kita ambil contoh, Trump punya program sebagai pemenang pemilu. Dia bilang, Gubernur The Fed Jerome Powell terlambat merespon apa yang menjadi program dia. Yang kemarin dia minta turun bunga. Tapi kan Gubernur The Fed dia bilang dengan testimoninya bahwa justru dengan program Trump kemungkinan besar akan terjadi inflasi di kemudian hari, sehingga dia mengambil stance policy yang berbeda sama pemerintahnya. Mendahului kurva ya. Mendahului kurva. Jadi bahwa pemerintah itu sudah berusaha mewujudkan janji kampanyenya, itu bisa terjadi bahwa Gubernur Bank Sentral menganggap bahwa ini belum bisa direalisasikan. Rem lah dia ya. Direm. Jadi kayak direm. Nah, gambaran ini Mas Awalil, dengan kita melihat kemudian Gubernur BI siap mendukung, siap memberikan pembiayaan, likuiditasnya dari Danantara, dan bahkan mungkin yang banyak dibahas orang di Instagramnya Menteri Perumahan ya. Gubernur BI seolah-olah menghadap kan ke Menteri Perumahan. Itu kan kalau dalam tatar dunia moneter, Gubernur BI itu sinyal buruk. Jadi sinyal buruk seolah-olah ini memang pendekatannya sangat politik, tidak ke dalam, dan nggak levelnya lah Menteri dengan Gubernur Bank Indonesia itu. Nggak level presiden dia ada levelnya. Makanya kalau tadi Mas Awalil mengcapture banyak berita menjadi simpang siur itu. Dan baru-baru ini makin simpang siur ini. Simpang siur karena persoalannya gini loh. Sebetulnya free cash flow kita berapa Mas Awalil? Bener-bener uang cash. Ya memang free gitu. Tidak tergantung harus menstabilkan sun. Tidak harus tergantung berapa free-nya. Cadangan devisa kita juga berapa free-nya di BI. Di saat kita juga punya data BI juga dengan menerbitkan SRBI malah hutang luar negeri juga bertambah. Ya kan? Karena bentuk cadangan devisa itu tidak super liquid semua. Harus ada kepastian yang sangat liquidnya berapa. Jadi ini menurut saya sebetulnya ketidakpastian ini skemanya itu akan seperti apa? Apakah kita akan pakai subsidi bunga? Apakah mau gratis mau segala macam? Ini simpang siur. Jadi sejauh yang diberitakan saya lihat yang masih sudah diklaim dibanggakan sudah dijalankan itu masih program lama sebenarnya Mas, program 1 juta rumah dengan segala polanya, termasuk subsidi bunga ya dari APBN, dan yang di 2025 ada alokasinya ya seperti KUR itu ya, semacam itu gerombongan dari kredit subsidi program itu di kisaran 30-35 triliun, dan itu menurut pemberitaan juga dari Menteri sendiri itu hanya bisa mencakup sekitar 275.000 rumah. Nah, dikaitkan dengan yang tadi kan tentu ini berarti ada usaha nih buat peta jalan apapun namanya yang tidak mengandalkan, tidak sekedar seperti zaman Pak Jokowi itu. Benar nggak ini? Atau bagaimana bayangan Mas Nanor menangkap terlepas belum jelas, tapi sejauh apa gitu loh rencananya itu? Kalau saya menangkapnya pengen membuat yang seperti dilakukan di Amerika Serikat. Oh, yang tadi diceritakan tadi ya. Jadi artinya ada instrumen moneter dari perbankan ke bank sentral, kan, terkait dengan likuiditasnya. Kemudian karena likuiditas, jadi gini Mas Awalil, yang diinginkan itu sebetulnya pembiayaan oleh bank. Oleh bank kepada tadi properti, kepada program tadi lah. Program tadi. Nah kemudian Bank Indonesia kan tidak bisa juga memberikan kredit program. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi
yang bisa memberikan kredit program itu kan fiskal pemerintah. Ya, fiskal. Dalam rangka program subsidi bunga. Ya. Kan ada bunga rumah, Ya. program subsidi kur, Ya. dan sebagainya, itu subsidi bunga. Ya. Nah sekarang itu yang diinginkan ada topangan dari Bank Indonesia. Oh, jadi beda dengan itu ya. Jadi ada topangan dari Bank Indonesia, misalnya sudah dari fiskal pemerintah yang lagi sempit ini, misalnya bisa tadi berapa 270.000 rumah. Ya. Nah ketika itu diberikan ke bank, ada diskon bunga, Ya. kemudian bank memberikan kredit, ya. Ya. Nah sebetulnya ini juga sudah ada BUMN yang masih di Menteri Keuangan yang untuk ngurusin factoring tadi, mortgage bond. Itu kalau nggak salah PT apa ya, PT SMI ya yang SMI apa PIP? SMI mungkin ya. SMI PIP yang antara itulah. Ya, pokoknya ada yang memang khusus untuk factoring kredit perumahan. Ya. Ada juga Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Beda lagi itu. Ya kan? Nah, dalam perjalanan yang terjadi saat ini, Tapera sendiri tidak bisa mendeliver tabungan perumahan kepada anggotanya. Itu kan yang terjadi kan, makanya akan ditambah lagi tabungan dari masyarakat untuk Tapera, untuk segala macam. Jadi Tapera itu sendiri tidak bisa memberikan deliver ketika orang itu pensiun dan sebagainya. Dia sudah nabung selama kerja. Selama kerja. Makanya kan katanya sekarang mau ada tabungan dipotong perumahan yang sempat ramai juga. Yang sempat masyarakat bilang, banyak potongan gitu loh. Ya, saya sudah punya rumah. Saya sudah punya rumah, harus kena rumah. Terus ada ngomongan sekitar tentang setengah tahun yang lalu. Tentang gotong royong dan sebagainya. Nah ini jelas sebetulnya Mas Awalil. Jadi sebetulnya ada vehicle di tengah yang sebetulnya ketika bank memberikan pembiayaan, bank bisa melempar hasil pembiayaannya ini, dilempar sebagai sekuritisasi, diambil yang oleh yang tengah ini. Nah yang tengah ini nanti bisa melempar ini sebagai instrumen moneter ke bank lagi. Jadi ini sebetulnya yang mau ditempuh itu teori velocity of money lagi Mas Walil. Jadi si bank setelah memberikan pembiayaan dia cari lagi. Ini lagi. dipindah ke sebelah, ini pindah terus. Yang di Amerika begitu ya? Di Amerika gitu. Nah jadi artinya nanti ada instrumen moneter. Nah, cuman kan persoalannya sekarang kalau kita ngomong program perumahan sekarang, posisi Bank Indonesia berapa sih ekuitas netnya? Kan gini loh, kalau kita lihat laporan keuangan Bank Indonesia, laba moneter ditahan itu masuk ke ekuitas kan? Iya betul. Ya kan, jadi akumulasi surplus yang pernah kita bahas. Yang kita bahas surplusnya sendiri kita pernah kritisi di sini. Ya kan, bahwa surplusnya sendiri kita tunggu nih sebulan lagi kan, surplusnya sendiri surplus yang tidak surplus gitu kan, pernah kita bahas di sini gitu ya. Nah, surplus ini mau dipakai untuk menggunakan sebagai instrumen moneter untuk perumahan. Pertanyaannya, dengan sekarang misalnya Bank Indonesia harus melakukan stabilisasi moneter dan sebagainya, kan bisa saja surplus lama pun berkurang. Ya kan? Kedua, yang menjadi catatan saya, apakah kita gini loh, kita memberikan APBN, katakan saja hitungan kita, kalau suku bunga KPR itu katakan aja 6%. Orang-orang yang secara populis dikatakan wartawan mau dapat jatah, segala macam apa. Berdasarkan hitungan upahnya masuk gitu Mas Awal. Nah suku bunga real kita misalnya katakan aja 8%. 2% dikatasi oleh APBN misalnya dengan program 1 juta rumah tadi. Nanti yang uang terbatas ini diputar lagi biar bisa multiplier ke pembentukan rumah, di leveraging lah. Pertanyaan saya, kalau ini nanti sudah diberikan, ternyata tahu-tahu kita menghadapi situasi mirip Amerika. Ini nggak bisa bayar cicilan yang ini nggak bisa bayar cicilan. Ini akan macet. Persoalannya kan menjadi persoalan serius. Karena 6% bukan soal bunga, kalau PHK nggak bisa bayar sama sekali ya. Nah, Mas Awalil, justru saya situasinya ini. Saya ingin melihat gini loh. Saya yang kita tunggu itu sebetulnya statement clear dari Gubernur Bank Indonesia. Apakah masyarakat yang menjadi tujuan dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di pesisir, itu punya daya beli nggak? Nah, karena backlog itu hanya melihat dari ketersediaan dan kebutuhan, bukan dari permintaan. Padahal kalau analisis ini kan yang pokok itu permintaannya. Punya daya beli nggak? Kemudian daya beli ini sensitivitas terhadap suku bunga berapa?
jangan-jangan kayak orang di Amerika itu naik sekian persen nggak bisa lagi. Makanya kan di DPR banyak mempertanyakan, ini kalau nggak gratis skemanya apa? Kan kalau gratis kan berarti pemerintah akan menanggung semua biayanya. Tadi saya potong dikit yang versi meskipun bukan dari Menteri itu tuh maksudnya gratis itu memang yang bayar APBN menurut versi yang Januari. Iya kan? Bukan dari ARA ya, dari anggota Satgas. Padahal itu nggak mungkin, itu jelas opsi yang nyaris nggak mungkin lah untuk kondisi fiskal. Nah sekarang kita bercermin dulu di Amerika Serikat, ya. Ketika suku bunga naik, ya kan, itu menjadi sumber krisis properti, mortgage bond, ya Mas Walil. Nah orang sekarang ini loh Mas Walil, kalau kita lihat, Cina itu sejak 2021 tuh ekonominya melemah sebetulnya. Ya, nggak seperti biasanya. Pelemahannya itu terjadi karena apa? Karena dia mengalami kredit properti yang macet sebetulnya. Dan kalau kita sekarang buka, dalam sepanjang sejarah di Cina, Bank Sentral Cina menggelontorkan yang namanya likuiditas ke perbankannya terbesar sepanjang sejarah itu sejak Januari, Februari, Maret, April saya belum tahu ya. Tapi Januari, Februari, Maret itu terbesar dalam sejarah mereka. Artinya di luar isu perang dagang dengan Trump, Cina itu juga sekarang lagi kesulitan mengatasi persoalan domestiknya. Mengatasi persoalan domestik yang diakibatkan oleh kredit sektor properti. Nah, ini harus jadi pelajaran kita ya. Pertanyaan saya Mas Walil, tadi kita berdebat, BPS ngomong segini, ini ngomong segini. Di Cina Mas Walil ternyata setelah kita perhatikan, Cina itu sama pikirannya, bangun aja. Ini banyak yang butuh. Setelah banyak rumah itu tidak dibeli, yang sasarannya tadi para kelompok Gen Z segala macam. Kelas menengah baru, baru dilakukan survei. Ternyata ada perubahan paradigma di kelompok usia Gen Z di Cina. Mereka menganggap gini loh Mas Awalil, saya beli apartemen yang dibangun sudah besar-besaran itu. Bahkan kan sekarang di Cina itu banyak dibilang banyak kota hantu. Apartemen besar-besar tapi nggak ada yang beli gitu loh. Oh, sampai begitu ya. Jadi gini, ternyata persepsinya itu dari kelompok pekerja muda, yang Gen Z itu. Harga rumah itu kan mahal. Mereka akan diberikan cicilan agar bisa masuk, kan cicilannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah ternyata mereka berpikir, kalau seharga saya punya hutang katakan aja 500 juta misalnya Mas Walil ya. Saya punya 500 juta hutang, dibuat hutang itu dalam waktu 15 tahun. Ya kan? Dia hitung. Kalau sekarang saya punya uang untuk mencicilnya katakan saja jatuhnya 1 juta gitu. Kalau saya punya 1 juta, saya taruh di obligasi pemerintah Cina. Saya taruh di saham, saya taruh di segala macam. Gitu loh. Saya malah bisa punya uang untuk bayar sewanya. Jadi di Cina itu terjadi pergeseran paradigma gini Mas Awalil. Jadi sudah menganggap bahwa punya rumah itu bukan lagi sebuah kebutuhan kayak bapak-bapaknya dulu. Yang penting dia bisa menempati bangunan. Jadi yang penting buat dia bisa tinggal. Jadi isunya apa? Harga properti yang udah kemahalan ini sudah tidak diminati. Jadi yang tadi saya bilang di awal Mas Awalil, kan harga tanah, harga segala macam kan. Nah di Cina itu dia baru survei setelah rumahnya jadi. Nah ini kan akhirnya karena udah jadi nggak laku, macet. Sementara itu pembiayaan dari perbankan. Ini isu besar loh di Cina. Dan Cina itu sekarang lagi mencegah mereka tidak seperti Amerika Serikat tahun 2008. Ada 2 isu di sini. Kalau kita merefer Amerika Serikat, sudahkah kita melakukan assessment? Apakah ini saat yang tepat kita membangun perumahan untuk yang berpendapatan rendah? Terkait dengan sensitivitas terhadap bunga, sensitivitas terhadap likuiditas perbankan, ya kan? Kemampuan kita bertahan dalam fiskal kita yang cukup sempit dalam 3 tahun ini. Kan ini kan harus ada assessment yang tepat. Kalau assessment yang tepat, persoalan janji kampanye yang tertunda karena ada assessment, itu hal yang menurut saya bisa dikomunikasikan. Yang penting bukan pemerintah sudah mengupayakan. Kalau gubernur BI-nya mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat. Bahkan tadi kalau berdasarkan kan pemerintah bisa buat survei dari lembaga independen atau apa toh untuk memastikan ini kan. Itu bersatu kan Mas Walil. Sekarang kalau belajar ke Cina,
pemerintah sudah survei belum calon pembelinya? Iya. Oh iya. Ini kan sebetulnya calon pembelinya itu kalau dikasih itu mau beli nggak? Bukan hanya soal daya beli, tapi minat nggak kan? Dua hal nih kan? Dua hal gitu. Daya beli dan minat kan? Nggak? Orang kelihatannya banyak yang nggak punya rumah. Dia memang nggak pengen punya rumah. Nah, Mas Walil, saya tuh pernah iseng-iseng Mas Walil. Saya pernah iseng-iseng ya. Saya iseng-iseng. Pernah saya di satu perguruan tinggi lah. Saya diundang ngasih kayak kuliah umum gitulah. Saya cerita banyak. Kemudian setelah saya ngomong macam-macam tentang kondisi ekonomi siapa, yang menarik buat saya, yang bertanya tuh gini. Dia nanya ke saya, kira-kira saham yang bagus, yang sekarang apa? Kemudian kira-kira obligasi pemerintah jatuh atau enggak? Kemudian saya tanya ke yang bertanya, kamu trading? Ya saya trading. Kemudian saya tanya kepada dia, dan dia mengatakan kalau sekedar untuk bekerja itu untuk dapat uang, saya trading juga dapat uang. Oh ini Mas Walil, dari saya cuman sekedar ngasih itu aja, ada indikasi generasi baru kita nggak beda sama Cina. Berbeda betul dengan cara berpikir Ara, cara berpikir saya, cara berpikir Mas Walil. Mereka ini terhubung di dunia internasional lewat internet ya. Iya, jadi mereka menganggap bahwa kalau saya punya uang segitu, yang penting saya bisa sewa apartemen, saya bisa bayar sewanya. Kenapa saya harus memiliki? Bayar sewanya, kalau saya punya uang buat bayar kredit gitu, ya mendingan saya kelola portofolio. Untuk kelas ini ya, kelas pekerja muda profesional, yang mestinya menjadi sasaran perumahan ini kan. Betul, tapi makanya kan kenapa jadi isu gratis? Memang ada orang yang tidak punya rumah tunawisma. Ya, kalau mau itu kan khusus kan berarti programnya. Artinya kan gini loh Mas Walil, kalau yang kita tuju itu adalah kelompok menengah untuk beli kredit ini, isunya mungkin bukan hanya persoalan mahalnya bunga kreditnya. Isunya apa? Mereka masih tertarik atau tidak? Ya kan Mas Walil? Tapi kan ada orang yang memang sudah seusia kita sampai sekarang nggak punya rumah. Mungkin dia memang pengen punya rumah. Beda lagi. Tapi dia juga tidak punya daya beli. Makanya mungkin kalau dia kan memang harapannya dikasih rumah. Tapi nggak usah sampai 3 juta setahun dong. Jadi kan kita tuh harus mempetakan dulu nih Mas Walil. Mempetakan dulu profilingnya gimana. Agar kita itu punya program yang rasional. Nah sekarang kalau kita lihat Mas Walil, kenapa sih isu ini jadi begitu ramainya? Coba perhatiin Mas Walil, ini yang saya perhatiin ya. Tadi kalau dari berita Mas Walil yang sudah MOU Uni Emirat Arab. Itu kan dana SWF-nya mereka Mas Walil. SWF ya itu ya. SWF. Jadi gini Mas Walil, ketentuan Bank Indonesia untuk membangun rumah itu nggak bisa kredit itu tanah. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya mau beli tanah, kredit nggak bisa. Saya mau beli tanah, minta pembiayaan bank nggak bisa. Harus ada bangunannya. Harus ada bangunannya. Nah, artinya ini yang kemarin sempat diramein sama Real Estate Indonesia, karena Bank Indonesia sempat melakukan kebijakan, kan dia melihat sektor properti takut bubble. BI itu sempat membuat yang namanya uang muka. Sekian persen. Sekian persen itu diperbesar, dan itu menurut real estate yang mengakibatkan sektor properti jadi lesu. Ini kan sekarang yang mau direlaksasi lagi. Iya, pada waktu itu berarti beda pertimbangan dengan sekarang kan? Betul. Beda banget paradigmanya. Sekarang gini, anggap aja sekarang kita mengacu kepada aturan 30%. Berarti kalau sekarang saya jadi kontraktor perumahan, ya kan, untuk saya membangun rumah 1 juta ini, saya harus punya uang dulu 30% di luar dari perbankan Mas Walil. Ya karena tadi disyaratkan untuk karena begitu saya sudah mulai membangun, ada rumahnya ada apa, baru saya bisa membuat itu jadi kredit perbankan. Gitu kan? Jadi kalau 100 juta harga rumahnya umpamanya kita harus punya 30 juta kan? 30 juta. Nah, untuk membangun kayak gini, ada konsepnya adalah jual gambar. Kayak yang orang ribut di ngepik 2 segala macam itu. Jadi artinya si nasabahnya, si calon pembeli, ini ada tanah nih, gambarnya kayak gini. Jual gambar aja orang disuruh kasih DP 30%. Sehingga akhirnya dia dapat uang DP itu dari calon pembeli. Tapi kan ini untuk
prime. Ya, yang prime pola itu Berjalan itu gitu pun loh. ada masalah ternyata. Ya kan yang prime kan masalah kan. Tapi ada masalah juga kan, kita dengar bahwa kok rumahnya nggak jadi-jadi segala macam. Tapi itu masuk akal lah ya. Masuk akal. Masalah kita setelah reformasi itu apa? Yang subprime kan boro-boro jual gambar gitu loh Mas Awalil. Dia kan harus mengajukan kredit dulu ke bank. Jadi kan harus ada yang ngemodalin di depan. Iya. Gitu kan Mas Awalil? Si developernya harus memodali. Nah, memodali inilah mungkin muncullah kemudian Uni Emirat Arab mau, Qatar mau, segala macam. Tapi sekarang saya ambil contoh Mas Awalil, yang dibangun di Cina, yang properti jadi kredit macet itu, yang awal membangunnya itu Aset Manajemen Cina, AMC. Kayak Danantara dong. Kayak Danantara. Jadi kalau di sana tuh kan yang namanya SWF tuh CIC, China Investment Corporation. Di bawahnya ada macam-macam, ada AMC. Nah, AMC ini dia membuatlah sekuritisasi untuk pembangunan proyek perumahan. Nah, QIA, Qatar Investment Authority, masuk ke dalam dana bersama. Jadi Mas Awalil, kalau kita dengar Danantara selalu bilang bahwa nanti kita akan ada joint funding. Itu maksudnya. Jadi maksudnya itu nanti SWF Uni Emirat Arab masuk, dibuat funding bersama. Fundingnya adalah proyek perumahan. Nah, yang antara QIA, Qatar Investment Authority, dan Aset Manajemen Cina, karena pas 2021 ternyata rumahnya nggak laku, macet nih Mas Awalil. Nah, makanya kan di balik ini ada juga berita waktu itu Qatar mau aja masuk asal kontraktornya dari Cina. Karena kan dia untuk mengatasi nyangkutnya nyangkut di sana. Tidak-tidaknya membagi risiko ya. Betul. Nah, saya ingin memberikan perspektif lain. Artinya Danantara ini akan ngajak siapa? Emirat Arab untuk yang 30% tadi. Nah, ini Mas Awalil, jangan sampai itu karena di sini ini kan ada arranger fee ya. Ya kan, arranger fee kan ibaratnya rumahnya laku nggak laku. Kalau sekarang sebagai arranger saya yang mendatangkan fund itu, saya dapat 1% aja udah berapa? Kayak orang komisi jual kredit sales yang penting udah selesai. Itu Mas Awalil, kita itu menurut saya harus membicarakan juga yang di luar permukaan. Yang di luar permukaan ini kan ada orang yang menganggap ini proyek. Termasuk ketika mendatangkan fundingnya. Nah, ketika misalnya sudah 30% dan kemudian nanti dialihkan menjadi KPR, ternyata nggak ada yang beli, gagalnya kemana-mana loh. Termasuk ke Danantaranya loh. Termasuk ke BI. Jadi menurut saya ini bisa jadi systemic risk, pemicu krisis kita malah. Sekuat Amerika aja begitu kan. Cina belum krisis tapi sudah mulai mereka cepat malah mencoba ngatasi. Kita masa mau ngulangi sejarahnya. Nah, berarti kan gini loh Mas Awal, yang harus kita tanyakan ke Bu Nur BI. Kita bisa kayak Amerika nggak? Ya kan? Apalagi kita memulainya di saat suku bunga global lagi dinamis kayak begini. Dulu waktu mulai rendah, di pertengahan jalan naik. Ini dari awal sudah tinggi. Kan harus ada assessmentnya dari dia. Ada perhitungannya lah. Nah, terus apakah kita bisa kayak Cina nggak? Terjadi persoalan daya beli yang dituju itu sudah tidak mau beli rumah. Dan benar ya, jadi dari 10-12% turun ke 6% itu salah satu penyebabnya ini ya, perumahan ini ya. Oh iya. Karena memang tadi di awal kan Mas Herar memberitahu kelebihannya soal perumahan ini kan daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi luar biasa besar ya. Kan kalau kita lihat Cina ya, begitu dia membangun proyek-proyek banyak perumahan ini kan naik tuh. 2 digit. Tapi kan dia turun. Apalagi sekarang kredit perumahannya bermasalah. Rata-rata 5-6% terus sudah beberapa tahun ini. Iya, jadi maksud saya ketika kita bangun yang 30% duit masuk langsung begini, tapi kalau setelah itu tidak ada konsumennya, tidak ada apa, kan kita menggali kuburan kita sendiri. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil, sebetulnya satu skema harus dijelaskan. Skema ya. Kedua, menurut saya DPR ini harus juga punya kualitasnya memaksa Gubernur Bank Indonesia bicara di DPR, menjelaskan, dan nanti dari situ kita uji ya ekonom dan sebagainya. Kira-kira omongan Gubernur Bank Sentral kita kredibel atau entertaining?
Iya kan kalau entertaining kan dia bilang bahwa ini masuk akal seperti sekarang yang selalu dikatakan kan. Ketika ketemu ARA, ketemu segala macam ya, ketemu ketua Satgas. Tapi kan kita perlu menguji di mana dia meyakini bahwa ini tidak akan mengakibatkan systemic risk di masa depan. Di saat kondisi makroekonomi dalam kondisi kayak gini. Di saat fiskal kita juga dalam kondisi menyempit. Kan kita uji di situ Mas Awalil. Iya. Iya kan? Kita uji teknokratis aja dulu lah, belum penerapannya. Jangan main terapkan aja tanpa ada penjelasan teknokratisnya. Ya, jadi gini loh Mas Awalil. Kebijakan besar itu kebijakan teknokratis, bukan kebijakan emosional. Iya. Urusan ratusan triliun. Artinya penanganannya pun teknokratis. Di satu sisi ada emosional terkait dengan pemenuhan janji kampanye. Terkait dengan pengen mengungkit secara cepat, tapi sisi lain teknokratisnya masuk nggak? Ya, kalau teknokratisnya tidak masuk, kita harus jadi bangsa yang rasional. Gitu kan Mas Awalil? Kita harus jadi bangsa rasional. Jadi menurut saya teknokratis ini diperlukan oleh Gubernur Bank Sentral yang mengatakan di mana keyakinan dia kita tidak akan seperti Amerika. Di mana keyakinan dia bahwa kita tidak mengalami perubahan paradigma generasi seperti yang terjadi di Cina. Ketiga sebetulnya, di mana keyakinan pemerintah bahwa lapangan pekerjaan tidak mengakibatkan PHK. Tadi Mas Awalil, kalau cuman sekarang orang kerja, kita gaji 1 juta. Logikanya saya dikasih kredit untuk bayar perumahan 200.000. Ya Mas Awalil ya. Begitu suku bunganya naik, saya harus bayar 300.000. Saya nggak ada uangnya, gagal bayar, 100.000. Itu bisa direstrukturisasi, saya masih kerja. Tapi bayangin Mas Walil, saya punya hutang, tahu-tahu saya di PHK. Saya udah nggak punya buat bayarnya. Bukan persoalan hanya bunga loh. Iya. Tabungan buat makan aja nggak cukup. Kan gini loh, saya ambil contoh gini. Iya betul. Ketika orang misalnya mampu bayar kreditnya 200.000 karena gaji 1 juta. Begitu suku bunga naik, mungkin bank bisa mengatakan, oke, asal pokoknya aja, bunga jadi piutang. Tapi kalau untuk pokoknya aja saya udah nggak bisa bayar karena saya di PHK, nggak bisa diakal-akali lagi. Nah, di satu sisi orang yang punya dana ngerasa bahwa terjadi krisis di sektor properti, dia ngambil duitnya ke bank, kan itu yang terjadi. Nah, jadi maksud saya kita mendorong segala sesuatu tuh teknokratisnya apa? Ini pemirsa, saya potong sedikit Mas Yanuar. Jadi dari pembicaraan tadi, kita berdua ini mengakui ya bahwa ada backlog kalau pengertiannya adalah ketersediaan rumah dan kebutuhan akan rumah berdasarkan perhitungan jumlah keluarga dan jumlah rumah yang ada. Itu hitungan teknis kan. Nah, yang kedua dari itu pun di antara yang sudah punya rumah pun ini ada tambahan isu lagi. Di antara yang sudah punya rumah tadi, misalnya tadi 15 juta kita terima ya. Yang sudah punya rumah ini ada yang kurang layak. Itu 2 kali lipat Mas ternyata 26 jutaan menurut info sementara. Tapi ini belum dibicarakan nih yang rumah tidak layak, yang dibicarakan nih yang backlog ini. Tapi dari uraian Mas Yanuar tadi ini juga harus berjelas dulu. Itu kan hitungan jumlah keluarga, jumlah rumah yang ada kan. Ternyata bahwa backlog itu juga harus diartikan permintaan, bukan butuh. Tapi ini ada nggak daya belinya? Nah, itu satu. Yang kedua yang menarik dari Mas ini yang relatif baru saya. Ternyata bisa saja memang kalau dihitung dari jumlah orang rumahnya kurang, tapi ternyata emang nggak butuh. Dia cukup tinggal di apartemen nyewa kan, dia nggak butuh kepemilikan. Itu. Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah mau buat program menyediakan rumah, itu harus benar-benar punya kajian lah ya, kajian teknokratis. Ini yang benar-benar butuh berapa dan otomatis dinamis ya. Lalu ada daya belinya tidak. Itu satu hal. Yang kedua, ketika sebutlah dapat angka setelah dikaji-kaji misalnya dari 15 jadi 10 Mas, ini umpama. Kalau 3 itu kan asumsinya 15 Mas. Nah, tadi Mas Yanan mengingatkan, ini kan polanya seperti apa ketika di zaman Pak Jokowi kan dari subsidi yang seperti itu. Ini kan mau didorong dengan format-format baru yang bagaimanapun cara yang tersedia adalah mengkaitkannya dengan moneter kan, dengan sekuritisasi. Nah, situasinya sejauh penilaian Mas Yanuar itu tidak kondusif untuk itu karena cukup bunga yang masih tinggi,
daya beli tadi sudah daya belinya menurun dan ada potensi lebih menurun lagi. Di dunia internasional pun begitu kan, karena justru ya seperti Cina kan malah dia pengen dengan Emirat Arab tadi, kita menduga, tentu Yanor baru menduga ya, jangan-jangan juga mereka mau ke sini karena memang sedang pengen menyalurkan dananya dalam konteks ini ya untuk menyelamatkan proyek di sana dan seterusnya. Jadi ini bukanlah persoalan yang sederhana kan. Maka kalau Mas Yanuar saya tangkap tadi, daripada memaksakan bahwa kata-kata 3 juta rumah, lebih baik membuat program dengan kajian teknokratis diumumkan, dan yang lebih penting tadi, kalau memang dia menggunakan instrumen moneter, kita sederhanakan itu ya, pakai instrumen moneter untuk tidak hanya instrumen fiskal. Selama ini kan instrumen fiskal aja tuh. Kalau pakai instrumen moneter itu harus jelas juga Bank Indonesia memakai itu. Argumennya apa kan? Apakah memang siap? Karena di sisi lain diskusi di kanal ini berulang kali juga. Sementara ini kelihatannya baik-baik saja otoritas moneter, tapi menyimpan beberapa potensi yang jika terjadi apa-apa bisa sakit kan? Dia seperti kesenjangan fiskal udah jelas-jelas sakit. Orang sakit ini kan daya dorongnya kan ya sebatas itu saja. Nah, itu yang sejauh kita diskusikan. Tapi saya ingin menggali lebih jauh. Kalau dengan posisi seperti itu, Mas Yanuar, lebih konkretnya bagaimana? Sebenarnya mestinya soal program 3 juta rumah ini dilihat secara teknokratis ya kita. Menurut saya ini bukan saatnya. Ya. Jadi menurut saya, kalau saya, ini menurut saya ya, makanya kan kita tunggu dari Gubernur BI. Ya. Kalau menurut saya harusnya Gubernur BI mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melakukan program ini. Ya. Jor-joran lah ya. Jor-joran. Menurut saya, Menteri Keuangan pun harusnya mengatakan ini bukan saat yang tepat. Dioptimalkan yang ada saja. Jadi fiskal. Maksudnya kita kan harus membuat fiskal kita yang prudent. Mas Awalil, ini kan teori berpikirnya ingin meningkatkan G kan, belanja pemerintah. Iya. Ya kan? Iya. Belanja pemerintahnya kalau kita lihat, kita mendorong sektor swasta yang bergerak. Para kontraktor properti ini, sehingga dia punya segala macam daya beli ini. G mengendorse, I-nya bergerak naik. Nah, I-nya bergerak baik. Kita lihat gitu, dalam kuartal 1 aja G kita menurun. Berarti kan kemampuan fiskal kita tuh menurun. Kontraksi itu. Kontraksi kan. Kalau sekarang dipaksakan seperti ini, mungkin kan harus ada yang ngalah. Yang ngalah misalnya PNS gajian telat kan gitu loh Mas Awil ya. Jadi artinya ekstrimnya kan begitu. Ekstrimnya gitu. Gaji ke-13 ditunda sampai bulan ke-13. Ya, saya misalnya ngambil contoh aja Mas Awil ya. Statement yang diberikan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI. Ya kan? Misbakun. Misbakun mengatakan, kenapa sih rating agensi melakukan koreksi terhadap kita? Padahal Indonesia tidak pernah ada dalam sejarahnya tidak bayar hutang. Iya, bunga aja nggak pernah telat. Bunga aja nggak pernah telat. Itu argumentasi dia. Tapi kalau saya kembalikan lagi, kalau ada statement itu dari DPR, jangan-jangan DPR merasa bahwa kita punya potensi. Iya. Kan sesuatu yang tidak perlu dibicarakan, dibicarakan. Nggak pernah jadi masalah. Nggak ada masalah, tahu-tahu dibicarakan. Ya kan? Berarti ada indikasi akan ada masalah. Akan ada masalah di situ. Kan saya juga bisa ke sana gitu ya asumsinya. Penafsirannya bisa ke sana. Tapi maksud saya, kalau asumsi DPR banggar Komisi 11, ya kan, Menteri Keuangan, Bappenas, BI, asumsinya kita tidak mau turun kredibilitas, semua hutang kita bayar. Berarti kan fiskal kita prioritas pertama membayar hutang loh Mas Awalil. Hutang dan bunganya. Hutang dan bunga. Yang lain tuh akan mengalah loh. Apapun itu. Apapun itu. Yang lain tuh akan mengalah. Karena kalau nggak bayar nggak dapat hutangan baru. Ya kan? Apapun itu akan mengalah. Iya betul. Nah begitu nanti juga yang selalu dikatakan oleh BKF, Kepala BKF Badan Kebijakan Fiskal. Dia bilang salah satu indikator kita itu masih bagus, SBN kita masih laku di tengah ketidakpastian global. Artinya, karena kita mampu bayar sini, di revolving sama yang ini. Nah, revolving ini, itu kan kita udah lihat, kepemilikan BI juga membesar. Artinya tidak seluruh pihak mau revolving kan? Iya, artinya saya ingin mengatakan situasi kasat mata yang kita lihat saat ini, free cash flow yang dipunya oleh bank sentral dipakai dulu untuk menopang fiskal. Betul.
Begitu juga di perbankan. Coba sekarang kita hitung Mas Walid. Berapa sih? Orang kan selalu tergiur oleh gini loh. Laba ditahan yang belum dialokasikan Oleh di Bank BRI misalnya. Angkanya 270 triliun misalnya. Kita jumlahkan deh bank yang besar ini, BRI, Mandiri, BNI. Hitungan saya itu sekitar 700 triliunan. Betul itu free cash flow? Gitu kan Mas Walid ya pertanyaannya. Karena judulnya laba yang ditahan. Laba ditahan. Ini kan laba ditahan di sisi pasifa nih. Iya. Kita lihat tuh. Laba ditahan, seperti kita pernah bahas juga tentang soal dageran lebih, gitu loh Mas Walid. Itu hanya boleh ditempatkan di kas setara kas. Ya, harusnya ya. Kita lihat, angka ini imbang nggak dengan kasnya? Enggak. Iya. Imbangnya kemana? Ke setara kas. Iya. Setara kas itu kemana? Ya ke surat utang negara, segala macam. Ya, meskipun jangka pendek tetap aja surat utang kan, Ya. SPN. Jadi kalau sekarang ini ingin dialihkan kepada pemberian kredit, berarti bank melepaskan ini. Iya. Melepaskan SRBI, melepaskan segala macam. Iya. Berarti BI akan ditambah lagi dalam memberikan likuiditas ke pasar finansial kita. Nah menurut saya Mas Awalil, ini kan harus dipetakan secara teknokratis. Betul, betul. Masuk akal nggak gitu? Iya. Seberapa kuat itu BI, seberapa sehat bank ketika dia Iya. paksa begitu kan? Tapi saya juga memahami Mas Awalil, kalau kita tidak ada peran negara terhadap perumahan ini, emang akan menimbulkan ketimpangan yang besar. Karena di semua negara yang terbukti bisa menyediakan rumah, memang negara harus ikut ya. Ikut. Karena nggak bisa diserahin ke pasar sepenuhnya ya. Karena kan sekarang ketimpangan misalnya, tahu-tahu rumah Iya. laut aja bisa dijadiin Wah. ini. Ada rumah gede-gede yang ngisi cuma pembantu, sementara yang lain satu rumah kecil berlima, itu fakta. Fakta. Kita setuju bahwa ada perhatian yang lebih serius pemerintah terhadap itu kan. Ya, tapi sekarang ada juga kecurigaan saya. Yang biasa mengurusi properti yang berdaya beli tinggi, yang prime, Iya. juga sekarang lagi kesulitan jual Mas Walil. Iya. Kenapa? Karena orang-orang ini sekarang mengalihkannya ke emas kan, Iya. bukan lagi ke menyimpan tanah. Karena dia mikir nanti setahun-tahun lagi harga rumahnya juga turun. Turun. Nanti saya beli pada sana. Nah, jadi saya ingin mengatakan, Ya, jangan-jangan ini yang developer yang biasanya punya konsumen, konsumennya sekarang yang orang-orang kaya ini lagi tidak ke properti, Iya. dia memanfaatkanlah ya yang penting usaha bisa jalan, memanfaatkanlah program 3 juta rumah ini. Yang penting usaha dia muter kan. Nah, janganlah. Sudah melihat ngincer itulah ini. Iya, kita perlu menggarisbawahi. Presiden Prabowo kan selalu identik dengan bocor gitu. Program yang bagus tuh jangan bocor. Bocor itu tidak selalu terkait dengan uangnya bocor, tapi bocor secara konsep juga bocor loh Mas Walil. Bocor di akses. Bocor secara konsep, bocor secara tata kelola, dan juga bocor secara uang ya, Iya. korupsi. Jadi maksud saya program yang baik itu harus juga diatasi dengan teknokrasi yang baik. Kalau memang teknokrasi dan asesmennya baik segala macam, ya kita go. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita memang harus berpikir dulu bagaimana bertahan gitu loh Mas Berarti Walil. jangan jadi mitos kan, 3 juta. Jadi angka itu harusnya menjadi akibat kan. Terlepas itu janji ya. Iya. Harusnya Saya- kan akibat kan angka itu. Kalau butuhnya 500.000 ya 500.000 kan. Saya mau ambil contoh Mas Walil. Program 3 juta listrik itu loh. Ya, ya. Zaman Iya. Jokowi pertama segala macam. Menaikkan itu daya, Daya. Sekarang udah tercapai kelebihan daya. kelebihan daya. Bingung nyalurkannya kemana. Bingung nyalurkan Padahal kemana. Pembangkit itu ya segitu, nggak bisa dikurang-kurangi kan. Sampai Mas Awalil, PLN itu mendapatkan waiver dari Menteri Keuangan. Untuk Menteri Keuangan sampai menerbitkan Perpres bahwa IPP ya power plant yang dibangun untuk program 3,5 juta kilo kWh itu kan itu kalau berdasarkan PSI ISAK standar akuntansi nomor 8 itu kan harus dibiayakan tuh oleh PLN. PLN dikecualikan tidak menggunakan ISAK 8 lewat Perpres. Itu kan sebetulnya karena ada terjadi mismatch loh Mas Awalil. yang penting nyediain barang, nggak Barang. mikir kebutuhannya berapa, ya butuh listrik tapi 10 tahun lagi. Jadi maksud saya, mari kita belajar Ya, ke program dari- bombastis ya, di ya, listrik ya. yang akhirnya Menimbulkan beban ya, menimbulkan beban. Kalau yang buat swasta yang buat program IPP-nya udah enak lah. Ya, Suplai batu bara, suplai iya, apa. Tapi kan beban itu pada akhirnya naik ke jadi bebannya PLN sampai diberikan jaminan waiver dari Menteri Keuangan bahkan oleh Perpres. Ini jangan sampai nanti kayak gitu kan. Iya.
Ya masih mending kalau bisa pakai wafer. Kalau persoalannya Itu saya ingat saya dulu Bang, cara menghitungnya sama tuh. Ini listrik sekian, kebutuhan kalau pertumbuhan ekonomi sekian, industri sekian butuh listrik sekian. Kita nyediakan segini kan begitu waktu itu. Ini jadi bisa begitu juga ya logikanya. Kan? gitu. Jadi jangan kepada hal-hal yang bombastisnya, tapi realistis, rasionalitasnya. Tapi kita sepakat ya bahwa mayoritas rakyat Indonesia lapis bawah itu betul-betul sangat membutuhkan rumah. Dan mungkin kalau boleh ya udah dipastikan saja misalnya sekian puluh ribu atau 100.000 yang untuk gratis ya itu diprioritaskan. Kalau saya Mas Awalil, kalau saya selalu mengatakan gini loh, yang kita butuhkan itu sebenarnya reforma agraria Mas Awalil. Oh, nah ini ya kan reforma karena agraria. Tadi soal perumahan ini yang soal paling tanah. Beban separuh lebih dari bebannya soal tanah ya. Jadi kalau menurut saya kita itu perlu pemetaan lahan. Mana lahan kita untuk pertanian? Mana lahan untuk industri. Nah, industri perumahan misalnya, ya, ini lahan pertanian, lahan pertanian, peternakan segala macam, ini pesisir kan. Berarti kan di sini ada untuk pertanian, ada perikanan, perlu dibangun perumahan pesisir. Ini perumahan pesisir. Kita ada industrialisasi, pabrik. Pabrik di sini dibangun. Harus ada pemukiman pekerja. Berarti ini lahan untuk pabrik. Berarti untuk pekerjanya disediakan rumah di sini. Pabrik. Kemudian kita punya kantor. Oh, ini kantor disediakan kayak gitu. Jadi menurut saya Mas Awalil, cara berpikir IKN itu cara parsial. Kalau cara yang benar sebetulnya land reform. Dilihat keseluruhan lahan yang kita miliki ya. Nah, kita miliki, kemudian mana yang bukan pertanian, mana segala macam. Jadi membangun backlog ini menurut saya, kita itu kan butuh yang namanya kota industri misalnya di mana. Berarti perumahan industri di situ. Perkara bahwa nanti bentuknya mau dalam bagian dari gajinya, dari segala macam, itu kan soal teknokrasi. Terkait di pesisir, terkait dengan masyarakat kita yang memang sangat tidak mampu, memang kita harus sediakan perumahan yang gratis ya untuk tertentu ya. Jadi menurut saya ini kita udah punya petanya belum? Jangan main 1 juta semua. Saya masih ingat Mas Awalil pas saya studi banding ekosistem pertanian di Amerika Serikat ya. Jadi saya tanya, ini kalau lahan pertanian ini boleh diperjualbelikan, boleh. Tapi di Amerika Serikat tidak boleh mengalihfungsikan Mas Awalil. Kalau dibeli lagi harus untuk pertanian. Pertanian lagi. Jadi misalnya saya beli sawah. Ya saya beli sawah. Saya nggak boleh merubah sawah itu menjadi rumah terlepas saya punya tanah. Bahkan beberapa jenis pertanian sudah ada batasan peruntukannya ya. Tidak murni tani sembarangan kan. Artinya ini apa gitu ya. Itu kan hukum agraria Mas Awalil. Negara kapitalis kayak Amerika Serikat loh. Yang ibaratnya saya udah beli ya terserah saya. Mau saya mabuk kayak di situ kan gitu. Ternyata ada aturannya. Kalau sepanjang itu tanahnya peruntukannya itu ya dia harus tetap itu. Nah, menurut saya kan yang kita perlukan itu sebetulnya kebijakannya ini. Kebijakannya jelas tapi konsistensi melaksanakannya juga. Karena kan sebenarnya pada tingkat daerah kan ada RT RW. Kadang RT RW di daerah-daerah juga ada perubahan-perubahan yang aneh-aneh kan. Artinya kan ini nasional ya. Artinya gini loh Mas Awal, saya mau mengatakan Amerika Serikat yang berhaluan kapitalisme. Urusan agraria sosialis. Apalagi kita yang presidennya punya program sosialis. Berarti kan kalau sosialis itu programnya di agraria, bukan di penciptaan rumahnya. Apalagi tadi sudah faktanya memang rumah itu harga terbesarnya itu adalah tanah ya. Bukan soal harga saja, ketersediaannya juga kan tadi. Sekarang misalnya ya kita bangun rumah. Ya kan, bangun rumah di Jakarta karena orang banyak yang tinggalnya. Bangun rumah juga tetap di pinggiran, kerjanya di Jakarta, tetap tidak mengatasi persoalan kan? Iya kan, tetap tidak mengatasi persoalan gitu. Jadi artinya menurut saya tuh ini persoalan yang seharusnya itu ditata dengan teknokrasi. Jadi tidak dijawab dengan narasi. Terlepas kita tuh yang waktu kampanye 3 juta, 1 juta, 1 juta itu oke lah. Tapi kan kemudian harus diterjemahkan, ditindaklanjuti. Ya bukan ngeles, tapi bagaimana lebih rasional kan. Ngumpama mengarah ke besar pun nggak apa-apa tahun pertama sekian ratus ribu. Tapi tadi Yanwar menekankan bukan urusan jumlahnya pemirsa. Tapi tadi dimulai dulu dengan pemetaan. Dan pemetaan itu harus teknokratis, bukan suka-suka. Pemetaan yang terkait dengan perekonomian keseluruhan kan. Tidak hanya soal rumah kan.
Di podcast kita sebelumnya tuh ada yang komen Mas Walil. Ada yang komen kayak dia mau komen Perdana Menteri Singapura menjelaskan secara detail ke masyarakatnya rintangan dan sebagainya tantangan, tapi kita mari melangkah bersama gitu kan. Nah artinya bahwa sekarang menjelaskan bahwa pemerintah punya gini tapi kondisinya kayak begini kayak begini. Itulah komunikasi literasi sebetulnya Mas Walil. Dan pemimpin mengajak yang dipimpin itu berjuang bersama kan. Kan gini loh. Kalau misalnya masyarakat yang tidak banyak tahu, dia dibilang, oh nanti saya akan dapat rumah, ya kan? Gratis, taunya nggak gratis. Oh saya akan dapat rumah, suku bunganya rendah. Begitu tuh nanti ada uang mukanya saya nggak punya. Itu kan? Nah jadi daripada memberikan glorifikasi terhadap kegureman, lebih baik kita menjelaskan kegureman, kita atasi kegureman itu bagaimana, kita punya apa, dan kita melakukan adjustment. Menurut saya hal itu wajar. Dan menurut saya gini loh, kalau misalnya pemerintahan ini hasil pemilu tidak hilang muka, ya itulah pentingnya gubernur bank sentral yang independen. Jadi sebetulnya assessment ini harus datang dari gubernur bank sentral. Jadi ada alasan teknokratis. Alasan teknokratis bahwa ini harus ditunda dulu atau sekurang-kurangnya pelaksanaannya tahapan-tahapannya yang dimungkinkan gini nggak langsung 3 juta seperti itu ya. Makanya kalau sekarang sinyalnya Pak Peri Gubernur BI sudah mendukung, asal jangan kalau memang Pak Peri meyakini itu secara teknokratis, jelaskan. Kita tunggu penjelasannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar jangan sampai karena merasa tertekan secara politik ya. Gitu loh. Gitu ya pemirsa. Jadi kali ini kita sudah mencoba membahas tentang perumahan rakyat. Sekali lagi maksud kami berdua ini menduduk soalkan masalah. Jadi memetakanlah bahwa nanti mungkin di antara pemirsa termasuk yang suka komen di kita punya pandangan lain silahkan tulis, kita juga baca-baca biar untuk podcast berikutnya kita bisa ada pengkayaan lah. Jadi tetapi nampaknya dari beberapa podcast ini memang salah satu yang kami rekomendasikan kepada otoritas itu jadi bukan hanya pemerintah, ada Bank Indonesia juga mungkin lebih diperkeraslah upaya berkomunikasi, dan komunikasi itu tidak selalu persoalan populis, tapi komunikasi yang punya narasi teknokratis supaya dia kita juga yang orang ya sebutlah kita intelektual ya tanda petik itu juga bisa ikut melakukan dialektika bahkan kita kan banyak juga yang kok kanal Awali Rizky terutama dengan kritik terus ya masalahnya ya kita merasa sisi itu yang kurang gitu bahwa nanti kalau perlahan-lahan dialektikanya jadi kita tidak keberatan kita nih mengatakan yang sudah bagus ya betul ya Mas Januar kan gini Mas Awalil, kawan yang baik dari pujian ya kritik gitu loh kan. Kalau yang memuji udah banyak lah ya, yang ikut pemerintah yang ikut kalau kita bagian mengkritik, tapi bahwa kita kritik itu harus dipandang sebagai kawan yang baik dari pujian. Betul, dan tidak bosan-bosannya saya katakan ekonom seperti kami ini bisa salah, yang tidak boleh itu berbohong. Demikian ya, mudah-mudahan siaran ini bermanfaat. Mas sebenarnya ya yang saya pikirin dulu saya pernah buat waktu zaman